kita masih dapat berjumpa dalam ibadah live pada minggu terakhir di bulan Juli. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadiratnya, kita puji dan tinggikan namanya. Di dalam dia, kekuatan dan ketenangan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam
Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan dan selamat beribadah. Sampai sekarang kita masih beribadah di rumah masing-masing dan kiranya atau semoga bulan depan sudah bisa beribadah di gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau hari ini kami masih Tuhan perkenankan untuk beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami belum beribadah di gereja, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tetap hadir dan melawat kami, memberkati kami, dan juga Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Sekarang kami membuka hati kami untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi telinga kami dan jamah hati kami, supaya hati kami boleh menjadi hati yang bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Urapi dengan urapan yang baru, curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat setiap roh yang coba-coba mengganggu dalam kami mendengar firman Tuhan, baik mengganggu konsentrasi kami, mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan kepada perkara sia-sia. Kami ikat patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini judulnya awas pencuri sukacita. Nah, awas artinya maksudnya di sini adalah waspada, berjaga-jaga, karena ada pencuri sukacita. Tuhan menghendaki kita selalu hidup dalam sukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Tuhan menghendaki kita bersukacita? Kenapa Tuhan mau supaya kita selalu bersukacita? Karena firman Tuhan katakan sukacita itu adalah, atau sukacita itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Itu dapat Amsal 17 ayat 22 dan 14 ayat 30. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 14:30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang kedua, sukacita membuat wajah kita berseri-seri, atau penampilan kita, muka kita menjadi berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kesedihan hati mematahkan semangat, kata penulis Amsal. Saudara, iblis tidak senang orang percaya atau anak-anak Tuhan hidup dalam sukacita, penuh damai sejahtera atau bahagia. Di mana ada kebahagiaan, di mana ada sukacita, di mana ada damai sejahtera, dia pasti datang untuk mengganggu atau untuk mencuri. Karena memang Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Ini memang pekerjaan iblis. Dia datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri sukacita anak-anak Tuhan, mencuri kebahagiaan anak-anak Tuhan, mencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan. Pokoknya dia datang untuk mencuri
dan tidak senang melihat anak-anak Tuhan bahagia, penuh sukacita, atau penuh dengan damai sejahtera. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memang itu pekerjaan iblis. Nah, saudara dikasih Tuhan, awas pencuri-pencuri sukacita. Memang Tuhan menghendaki kita selalu bersukacita. Tetapi ada pencuri-pencuri sukacita yang dipakai oleh iblis. Tentu pencuri itu adalah si iblis, si jahat. Tapi dia pakai apa, saudara? Yang pertama, pencuri sukacita yang pertama adalah keadaan. Sebagian besar dari kita harus mengakui bahwa bila segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita akan merasa jauh lebih bahagia, jauh lebih sukacita, dan kita jauh lebih mudah menjalankan kehidupan. Betul apa betul, saudara? Ya. Namun sangat sedikit keadaan dalam hidup ini yang benar-benar dapat kita kendalikan. Jadi hanya sedikit yang dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan banyak hal, tidak bisa mengendalikan keadaan. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kalau memang hujan, kita tidak bisa. Wah, saya maunya hari ini terang. Saya maunya hari ini cerah, matahari bersinar. Saya tidak mau hujan. Atau saya tidak mau cerah, saya mau hujan. Nah, lalu lintas di jalan. Gak bisa kita, misalnya saya mau kemana, mau pergi ke daerah mana. Wah, pokoknya harus lancar. Enggak, kita tidak bisa mengendalikan. Kadang-kadang tahu-tahu kita ketemu lalu lintas yang macet. Hal-hal yang dikatakan atau diperbuat orang lain, kita tidak bisa mengendalikan orang lain berbuat apa kepada kita. Tidak bisa. Juga seperti keadaan sekarang, virus corona atau COVID-19, kita nggak bisa kendalikan. Jangankan kita, ahli virus saja tidak bisa mengendalikan, para ahli tidak bisa mengendalikan. Termasuk juga keadaan kesehatan kita, tidak bisa kita kendalikan. Kadang-kadang kita sudah berusaha mungkin olahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, tapi toh juga sakit, gak bisa kita kendalikan. Nah, ini pencuri. Nah, orang yang kebahagiaannya bergantung kepada keadaan-keadaan yang menyenangkan akan mengalami kesedihan sebagian besar dari hidupnya. Perhatikan, kalau kita, kebahagiaan kita, sukacita kita bergantung kepada keadaan-keadaan yang menyenangkan, maka kita akan mengalami kesedihan dari sebagian besar hidup kita. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Yang kedua, yang dapat mencuri sukacita kita adalah manusia. Kita semua bisa kehilangan sukacita karena sesama kita. Kadang-kadang mungkin kita sudah, hari ini saya mau bersukacita, kita sudah nyanyi-nyanyi penuh dengan sukacita. Tahu-tahu nanti ketemu orang, ketemu manusia. Siapa mereka? Bisa suami atau bisa istri kita. Bisa suami, bisa istri mencuri sukacita kita. Bisa teman kantor. Kita dari rumah udah sukacita, penuh semangat, atau di kantor ketemu dengan teman-teman yang membuat kita menjadi jengkel, membuat kita jadi marah. Bisa juga teman gereja. Kita sudah semangat mau ke gereja, tahu-tahu di gereja ketemu orang, ketemu teman, ya. Jadi mengatakan sesuatu yang membuat akhirnya kita jadi, aduh, kok orang tuh ngomongnya seperti itu sih. Nah, jadi apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan membuat kita kehilangan sukacita. Dan juga tak perlu diragukan juga, diri kita sendiri tentu telah ikut juga mengambil kebahagiaan atau sukacita orang lain. Bisa saja.
Bukan hanya orang lain mengambil sukacita kita, mungkin kita juga bisa membuat orang lain kehilangan sukacita karena kita. Kemudian yang ketiga, harta benda, materi atau uang. Dewasa ini kebanyakan orang beranggapan bahwa sukacita itu datangnya dari harta, dari materi, dari uang yang mereka miliki. Tapi sesungguhnya harta benda itu dapat merampas sukacita dari kita. Jadi sehingga sekarang kita lihat banyak orang kehilangan sukacita. Karena apa? Karena materi. Karena apa? Karena uang. Bisa orang kehilangan sukacita. Jadi harta juga bisa sebagai pencuri sukacita. Kemudian yang keempat, saudara, kekhawatiran. Kekhawatiran, sekali lagi kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan pencuri yang paling jahat dari semuanya. Betapa banyak orang yang telah dirampas sukacita, damai sejahteranya, dan ketenangan hidupnya atau hatinya karena kekhawatiran. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada banyak misalnya untuk Rasul Paulus, ada banyak alasan bisa membuat Rasul Paulus khawatir. Ia menjadi tahanan politik yang sedang menghadapi kemungkinan hukuman mati. Teman-temannya di Roma terpecah-pecah karena perbedaan sikap terhadap kasusnya. Tidak punya badan misi yang dapat menyokongnya. Tidak punya lembaga bantuan hukum untuk membelanya. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Paulus tidak khawatir. Malah ia menulis surat yang penuh sukacita dan memberitahu kita bagaimana caranya menghentikan khawatir. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu 4 pencuri sukacita yang sudah saya paparkan. Bahkan mungkin bisa lebih, tapi 4 saja. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan sukacita kita? Bagaimana kita bisa bersukacita seperti yang Tuhan inginkan? Ada 4 sikap untuk mempertahankan sukacita. Yang pertama adalah pikiran atau iman yang mantap. Kenapa orang Kristen kecewa oleh keadaan di sekitarnya? Karena mereka tidak mempunyai pemikiran yang mantap. Tapi Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, Filipi 1 ayat 21. Saudara dikasih Tuhan, kenapa Paulus tidak pernah kehilangan sukacita? Walaupun sudah tadi katakan, dia hidup dalam keadaan di penjara. Tangannya atau kakinya dirantai, dirantaikan atau diikatkan kepada prajurit yang menjaga. Dia nggak ada punya badan misi yang menyokong pelayanan dia, tidak ada pembela, tidak ada bantuan hukum, tidak ada advokat. Tapi kenapa dia tidak kehilangan sukacita? Karena Paulus hidup tidak untuk menikmati keadaan, tetapi untuk melayani Kristus. Kenapa Paulus bisa bersukacita? Karena dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang dia alami, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak khawatir, dia tidak pernah susah, dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah berduka cita. Tapi sebaliknya dia penuh dengan sukacita. Karena dia tahu apapun keadaan yang terjadi dalam hidupku, kalaupun aku harus mati, itu adalah keuntungan bagiku. Karena aku hidup bagi Kristus. Keadaan apapun tidak membuat dia kehilangan sukacita. Keadaan tidak dapat mencuri sukacita dari Paulus. Keadaan tidak dapat mengambil sukacita yang ada pada Paulus. Kenapa? Karena dia tidak hidup untuk menikmati keadaan.
tapi untuk melayani Kristus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 28 kalau kita baca, Korintus 11 ayat 23 sampai 28 maksud saya. Saudara, di sana dia diterangkan keadaan Paulus. Kalau dia hidup untuk menikmati keadaan, dia hampir tidak ada keadaan-keadaan yang membuat dia bisa menikmati dengan penuh sukacita. Dikatakan lebih sering dipenjarakan, saudara. Paulus lebih sering dipenjarakan. Didera di luar batas. Dia sering kali didera di luar batas. Di luar batas kewajaran. Di luar batas kemanusiaan. Dan dia sering kali mengalami dalam bahaya maut. Ini keadaan-keadaan yang dialami. 5 kali disesah orang Yahudi. Dan sekali masa itu tidak kurang dari 39 kali. Ya. Jadi 39, 3 kali didera. Dilempari batu. Saudara mungkin belum pernah ada orang melempari batu karena saudara orang percaya. 3 kali karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Saudara, coba kita bayangkan, terkatung-katung di tengah laut. Diancam bahaya banjir. Diancam penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut. Bahaya dari saudara-saudara palsu. Kerap kali dia tidak tidur. Sering dia lapar. Sering dia puasa bukan karena memang mau puasa, tapi memang tidak ada yang dimakan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Ini keadaan. Tapi Paulus tidak hidup untuk menikmati keadaan-keadaan. Dia hidup untuk melayani Kristus. Sehingga tidak ada keadaan yang dapat mencuri sukacita Paulus. Ia tidak memandang Kristus melalui keadaan atau melalui keadaan-keadaan. Oh, kalau keadaan lagi baik, semua serba baik, keadaan semua sudah menyenangkan, keadaan semua running well, semua bagus, semua baik-baik saja, semua sehat, dan baru dia memandang Kristus. Oh, terima kasih Tuhan, aku penuh sukacita hari ini. Tidak. Tetapi dia memandang keadaan melalui Kristus. Jadi dia melihat keadaan melalui Kristus. Itu yang dimaksud dia melayani Kristus. Dia melihat keadaan itu melalui Kristus. Apa yang aku alami ini karena Kristus. Itu yang membuat dia tidak pernah kehilangan sukacita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki sikap hidup seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata, aku tidak hidup untuk menikmati keadaan-keadaan, tapi aku hidup untuk melayani Kristus. Aku hidup untuk mengiring Kristus. Sehingga apapun keadaan yang terjadi dalam hidupku tidak akan dapat mengambil sukacitaku. Tidak akan dapat merampas sukacitaku. Baik sehat maupun sakit. Baik kekurangan maupun kelimpahan. Tidak ada yang dapat mengambil sukacitaku. Sebab sukacitaku ada di dalam Kristus. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, menjaga hati, ya, menjaga hati agar tetap rendah hati. Jadi yang kedua, menjaga hati. Rahasia sukacita dalam menghadapi orang yang mengecewakan kita ialah menjaga hati. Ini penting, karena itu Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Filipi pasal 2 1-8 khususnya ayat 5
Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah saudara, kalau kita bisa menjaga hati dan kita memiliki pikiran atau perasaan seperti Kristus, maka menghadapi orang kita tidak akan mudah kehilangan sukacita. Orang yang menjaga hatinya, dia tidak akan mudah kecewa. Walaupun orang berusaha mengecewakan. Kadang-kadang manusia misalnya seringkali mengecewakan. Teman-teman bisa mengecewakan kita, suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, tapi kalau kita menjaga hati, saya tidak mau kecewa. Kalau kita memiliki perasaan seperti perasaan Kristus, memiliki hati seperti hati Kristus, kita akan tidak pernah kehilangan sukacita. Karena Kristus seringkali sebenarnya orang mengecewakan Kristus. Murid-murid yang dia tolong, murid-murid yang dia ajar didik seperti Yudas Iskariot, Petrus menyangkal Yudas mengkhianati dia. Tapi apakah dia kehilangan sukacita? Apakah dia kecewa? Oh tidak. Dia tidak membiarkan hatinya penuh kekecewaan. Dia tidak membiarkan hatinya kecewa sehingga kehilangan sukacita. Dia jaga hatinya. Saudara, untuk menghadapi orang-orang yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita, jaga hati kita. Biarpun mungkin teman kita mengecewakan, teman di gereja mengecewakan, pelayan-pelayan Tuhan bisa saja membuat kita kecewa. Kita jaga hati kita untuk tidak kecewa. Kalau kita bisa menjaga hati kita, tidak kecewa, maka kita tidak akan kehilangan sukacita. Jaga hati supaya tidak marah. Jaga hati supaya tidak mudah jengkel. Kadang-kadang orang menjengkelkan, teman di kantor menjengkelkan, teman di kantor membuat saudara marah. Kalau kita jaga hati, tidak akan kehilangan sukacita. Kita tidak terpancing untuk marah, jengkel, sakit hati, tersinggung. Kita mesti menjaga hati kita supaya tidak mudah sakit hati. Karena kecewa, marah, jengkel, sakit hati, tersinggung ini akan membuat kita kehilangan sukacita. Karena itu jangan mau kehilangan sukacita. Itu jaga hati. Supaya hati kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa mesti rendah hati? Karena kadang-kadang kita sering ketika orang mungkin kurang menghargai kita, kita tersinggung. Wah, dia belum tahu siapa saya. Wah, dia belum tahu, belum kenal siapa saya. Ini membuat kita tersinggung, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita jengkel. Tapi kalau kita mempunyai kerendahan hati seperti Yesus rendah hati, orang melakukan apapun terhadap kita, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan marah, jengkel, sakit hati, tersinggung. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Tidak pernah kehilangan sukacita. Biarpun orang-orang berusaha menjengkelkan kita, saya tidak mau jengkel. Saya mau jaga hati saya supaya saya selalu penuh dengan sukacita. Yang ketiga, pikiran rohani. Tadi pencuri sukacita itu adalah harta benda, materi, uang dan sebagainya. Dan kalau kita memiliki pikiran rohani, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Pikiran rohani adalah pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara rohani atau di atas. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa materi bisa
mengambil sukacita kita karena kita terlalu fokus dengan perkara-perkara di bawah, dengan materi, dengan uang, dengan harta kita dan sebagainya. Dan banyak orang misalnya ketika dia kehilangan warisan, kehilangan harta, waduh, hidupnya sedih banget. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi gairah. Sebab kita terlalu fokus. Nah, supaya tidak terjadi seperti miliki pikiran rohani, pikirkan perkara-perkara rohani. Karena Tuhan sendiri berkata, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kita tidak tergantung dari kekayaan. Orang yang memiliki pikiran rohani, sukacitanya tidak akan pernah bisa dicuri melalui harta benda. Misalnya seperti Ayub. Kita tahu ceritanya. Walaupun dia kehilangan semua hartanya, semua miliknya hilang, habis. Tetapi dia masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan, masih ada sukacita. Kenapa? Karena dia memiliki pikiran rohani. Pikiran yang tidak tertuju hanya kepada perkara-perkara materi, tidak tertuju kepada perkara-perkara di bumi, perkara dunia ini, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah kekekalan. Karena apapun yang dia miliki tidak akan bisa membawa dia kepada kekekalan, tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Jadi selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang keempat, kekhawatiran seringkali mencuri sukacita kita. Jadi bagaimana caranya? Miliki pikiran yang tentram. Kalau pikiran kita tentram, kekhawatiran tidak akan bisa menguasai kita. Sesungguhnya kekhawatiran itu ialah pemikiran yang salah dan perasaan yang salah bicara hati mengenai keadaan orang lain dan harta benda, segala sesuatu. Nah, bagaimana supaya kita tidak dikuasai, dicuri sukacita kita oleh kekhawatiran? Yang pertama, berdoa. Dikatakan dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi berdoa sudah. Yang kedua, miliki pikiran yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi miliki pikiran yang benar, yang baik, yang positif. Saudara, ini ilustrasi. Ada seorang pelaut, nahkoda kapal, ya. Ketika dia melihat peta yang akan dilalui, ya, oleh kapal dia, di situ ada banyak, di sini ada bajak laut yang sering terjadi, bajak laut di sini sering ada perompak, di sini ada segerombolan ikan paus, di sini ada apalagi bukan gelombang yang besar. Sering terjadi. Nah, kemudian oleh pelaut ini, oleh nahkoda ini, peta itu, di sini ada perompak, di sana ada bajak laut, di sini ada gelombang yang besar, di sini ada gerombolan ikan paus dan sebagainya. Dia ganti. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Karena pikiran dia seperti itu membuat dia tenang. Dia tidak ada kekhawatiran. Dia percaya dimanapun dia pasti ada Tuhan. Lalu yang kemudian yang selanjutnya, yang bagaimana supaya pikiran kita tetap tentram. Imani dan perkatakan janji-janji Tuhan. Kalau saudara mulai khawatir akan apa yang saudara makan dan minum, khawatir tentang kebutuhan hidup, imani dan perkatakan dan imani.
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Matius 6:25. Imani perkatakan. Kemudian mungkin kita khawatir juga tentang kebutuhan hidup kita. Imani dan perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara tahu Mazmur 23 ayat 1. Mungkin juga saudara khawatir tentang keadaan sekarang. Virus corona, COVID-19 yang terus menerus meningkat. Trennya tetap naik, belum ada turun. Saudara bisa perkatakan dan imani firman Tuhan terhadap penyakit sampar yang berjalan di padang gelap, di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebih rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Perkatakan bahwa kita walaupun sampar ini merajalela, COVID ini kelihatannya menanjak terus, ini seringkali akan membuat kita takut dan khawatir. Perkatakan dan imani firman Tuhan, bahwa walaupun 1.000 orang rebah di sisi kiriku dan 10.000 sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku, tetapi aku hanya menonton. Ketika engkau mulai khawatir dengan sakit penyakit yang menimpamu, imani atau perkatakan dan imani. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya aku yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Nah saudara, ketika kita mengimani firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, saudara, maka hati kita akan tentram. Kita akan jauh dari kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu tidak dapat mencuri sukacita kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Waspada. Jangan izinkan pencuri-pencuri sukacita itu mengambil sukacitamu, mengambil damai sejahteramu, mengambil kebahagiaan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu agar kami selalu hidup dengan penuh sukacita. Tapi ada pencuri-pencuri sukacita yang seringkali berusaha untuk mengambil sukacita kami. Tetapi Tuhan, kami sudah tahu caranya, menangkal, mencegah agar pencuri-pencuri itu tidak dapat mengambil sukacita kami. Kami akan memiliki pikiran yang mantap, iman yang mantap seperti Rasul Paulus. Yaitu, hidup kami adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Apapun Tuhan. Kalaupun kami harus mati, kami beruntung. Dan kalau kami hidup untuk melayani. Kami bukan hidup untuk menikmati keadaan-keadaan. Tapi kami hidup untuk melayani Kristus, untuk mengiring Kristus, untuk hidup bagi Kristus. Biar juga kami Tuhan selalu dapat menjaga hati kami. Sehingga pencuri itu tidak dapat mengambil sukacita kami. Baik melalui orang-orang terdekat kami. Baik orang-orang yang mungkin satu gereja, satu pelayanan dengan kami. Yang iblis seringkali pakai supaya sukacita kami hilang. Juga Tuhan, kami akan belajar untuk
berpikiran rohani, memikirkan perkara-perkara kekekalan, bukan terus-menerus tertuju kepada perkara-perkara dunia. Sebab perkara-perkara dunia ini Tuhan, materi, uang, harta benda, ini bisa mengambil sukacita kami. Tapi ketika kami memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekekalan itu, maka apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap bersukacita. Sebab hidup kami tidak bergantung kepada apa yang kami miliki, tetapi bergantung kepada Kristus. Dan Tuhan, biar kami terus memiliki pikiran yang tentram, pikiran yang sejahtera, pikiran yang damai, sehingga kekhawatiran itu tidak bisa mencuri sukacita kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.